lagi dengan Bapak Pak Dani. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi penelitian sejarah. Nah, kalian harus tahu dulu ya langkah-langkah dalam meneliti sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga interpretasi, verifikasi, dan yang terakhir adalah historiografi, yaitu dalam tahapan menulis sejarah. Nah, tetapi dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan dulu mengenai pemilihan topik. Apabila kalian diberikan pilihan untuk menentukan topik apa sih yang akan kalian ambil? Ayo, pilihan apa? Topik apa? Tema apa? Nah, pasti kalian bingung ya. Nah, mungkin kalian bingung sebenarnya bukan karena tidak ada topik, tetapi bisa jadi karena topiknya sangat banyak, sehingga kalian bingung menentukan topik apa. Nah, di sini Bapak akan memberikan langkah-langkah agar kalian bisa memilih topik dengan baik dan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi teman-teman, ada dua pendekatan dalam mengambil topik sejarah. Yang pertama adalah pendekatan secara emosional. Yang kedua yaitu pendekatan secara intelektual. Nah, dua pendekatan ini sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena ini nanti yang menentukan kalian bisa baik dan benar dalam memilih topik. Jadi teman-teman, setelah kalian nanti mendapatkan topik penelitian sejarah, maka akan dilanjutkan dalam rencana penelitian. Nah, tapi sebelum itu kita membahas pendekatan yang pertama ya, yaitu pendekatan emosional. Kedekatan emosional. Jadi seperti ini teman-teman yang Bapak maksud dari kedekatan emosional. Misalkan nih, teman-teman semua tinggal di sebuah desa. Nah, secara emosional maka teman-teman sangat dekat dong dengan daerah atau tempat tinggal kalian. Nah, dari sini maka kalian akan mengetahui bagaimana dan seperti apa sejarah desa kalian. Karena sebelum teman-teman untuk memilih topik yaitu meneliti tentang desa, maka teman-teman harus tahu dulu nih, apakah sudah ada penelitian yang dilakukan di pedesaan. Nah, hal ini bisa dijadikan fokus pembanding dari topik apa yang ingin teman-teman ambil dari desa tersebut. Bisa saja tentang masalah ekonominya, politiknya, sosial budayanya, bahkan demografinya. Terlebih lagi, teman-teman sudah dekat kan dengan orang-orang yang ada di desa, sehingga di saat teman-teman memutuskan untuk meneliti desa tersebut, bukan hanya mendapatkan dukungan moral dari pejabat desa, tetapi juga mendapatkan keterangan lisan dan juga tambahan sumber lisan dan tambahan sumber arsip dari kelurahan. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, menulislah dari sesuatu yang kecil, meskipun itu dari bawah, yang nantinya akan kita tulis menjadi sesuatu hal yang sangat besar. Kembali lagi ke desa yang akan kita teliti ya teman-teman, meskipun hanya sebuah desa, tetapi desa memiliki banyak permasalahan juga loh teman-teman. Contohnya saja dalam bidang pertanahan, sosial, ekonomi, politik, demografi, mobilitas sosial, hingga kriminalitas. Dalam hal ini, maka teman-teman bisa memilih salah satu aspek yang membuat teman-teman tertarik. Misalnya saja, bagaimana budaya yang ada di desa tersebut dan bagaimana hubungannya dengan masa kini. Nah, tentu saja jangan lupa untuk dimasukkan waktu kejadiannya ya teman-teman, karena kan sejarah itu berkaitan erat dengan waktu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan mendasar penelitian sejarah dengan penelitian yang lainnya. Jadi, sesuatu tidak bisa dilihat dari kasarnya saja ya teman-teman.
dalam segi kepadatan mungkin desa jauh lebih lengang daripada kota. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak peristiwa yang terjadi dan tercatat dalam sejarah itu ada di desa, teman-teman. Contohnya saja nih, peristiwa Tanjung Morawa. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kira-kira apa sih itu kejadian Tanjung Morawa? Bagi yang belum tahu, ayo silakan mencari informasi ya mengenai apa sih peristiwa Tanjung Morawa itu. Dari sini teman-teman sudah bisa mendapatkan bahan untuk diteliti loh. Contohnya saja, dalam hal geografis, desa sebagai tempat dapat menimbulkan pertanyaan where, di mana daerah yang akan menjadi topik penelitian. Where, atau di mana daerah yang menjadi objek penelitian. Lalu teman-teman bisa memberikan batasan waktu terhadap penelitian kalian dan kapan terjadi peristiwa tersebut di desa yang akan kalian teliti. Nah, ini bisa menimbulkan pertanyaan when, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya atau tokoh yang terlibat itu bisa masuk dalam pertanyaan who. Kemudian tentang peristiwa yang akan terjadi akan menimbulkan pertanyaan what. Dan penyebab serta berjalannya peristiwa tersebut terjadi dapat menimbulkan pertanyaan why dan how. Sebenarnya sudah bisa kelihatan ya teman-teman bahwa seluruh komponen sudah ada dalam menentukan topik, yang dimana seluruh komponennya itu ada 5W dan 1H. Jadi teman-teman sudah pada tahu ya bahwa dalam menentukan topik bisa dilakukan dengan kedekatan emosional. Jadi bukan hanya memakai topik desa yang Bapak berikan contoh tadi ya, tetapi apapun yang kalian senangi bisa dijadikan topik loh teman-teman. Nah, misalkan nih Bapak berikan contoh ya, misalkan kalian suka dengan sepak bola, maka kalian bisa meneliti tentang sejarah Piala Dunia. Nah, juga boleh nih meneliti tentang sejarah tim nasional Indonesia. Nah, bagi yang suka K-pop, nah boleh tuh meneliti kenapa ya Korea Utara dan Korea Selatan bisa terpisah. Tunggu dulu, itu nggak ada hubungannya ya. Oh, yang penting apapun yang kalian sukai bisa dijadikan topik. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai kedekatan intelektual. Nah, karena kedekatan emosional saja menurut Bapak tidak cukup ya teman-teman, tetapi tidak dibahas di video ini. Jadi, tunggu video Bapak selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.